Hi guys, welcome back to our podcast. Di episode kali ini kita berdua mau membahas soal love language. Karena ini salah satu topik yang seru diomongin dan salah satu hal yang kita pakai dalam hubungan kita berdua. Jadi waktu kita pacaran tuh kita udah pernah bahas ini, love language. Kalau kalian belum tahu, aku jelasin dulu ya Beb. Iya silakan. Love language itu ada 5. Ada physical touch, quality time, words of affirmation, apa lagi ya? Gift. Receiving gift, sama satu lagi Physical touch udah. act of service. Udah. Sorry. Kalau physical touch tuh basically kamu tuh akan merasa dicintai dan disayangi kalau kamu tuh maksudnya banyak disentuh lah gitu. Dielus-elus, dipegang tangannya. Gitu. Kalau quality time itu kamu merasa disayangi kalau kamu itu pasangan kamu dan kamu menyediakan waktu untuk misalnya berdua, nonton berdua atau nonton sunset berdua kayak gitu. Terus kalau words of affirmation itu kalau kamu merasa sangat terpengaruh oleh kata-kata. Jadi misalnya kamu senang kalau dipuji, kamu cantik di hari ini, kamu bagus deh pakai baju warna biru kayak gitu-gitu. Terus kalau act of service itu kamu merasa dicintai kalau pasangan kamu itu misalnya memberikan kamu banyak service gitu loh. Jadi kayak misalnya Action aku jemput lah. ya atau tiba-tiba di kantor dikirimin kopi, dianterin bunga gitu-gitu lah. Tiba-tiba dianterin makan siang. Itu act of service. Terus yang terakhir itu ada gift. Kamu merasa disayangi kalau kamu tuh suka dikasih hadiah. Kayak misalnya kamu lagi trip gitu, pergi kemana, terus tiba-tiba pasangan kamu datang, nih aku beliin kamu ini buat kamu, hadiah buat kamu. Atau out of nowhere lagi jalan di mall tiba-tiba yang kemarin aku tiba-tiba beli kamu headset. Iya kayak gitu. Iya kayak gitu, gift kayak gitu. Nah, jadi sekarang pertanyaannya, aku sambil lihat ya catatannya ya. Pertanyaannya, kamu love language-nya apa? Biasanya sih gak harus satu ya. Gini, aku ke kamu atau aku yang... Kan your love language. Berarti kamu tuh your. Kamu tuh sukanya kalau diapain gitu. Oh aku sukanya kalau diapain. You feel love when apa? Aku kayaknya quality time deh. Quality time. Oke. Kalau menurut kamu? Soalnya aku jujur aku gak gitu tahu juga. Karena emang banyak banget sih orang yang bingung ini. Dulu waktu kita ngobrolin ini, kamu ingat gak? Kamu tuh bilangnya physical touch. Mungkin karena kamu tahu aku physical touch jadi kamu ngomong gitu, I don't know. Tapi kalau aku love language-ku physical touch. Karena aku tuh paling suka kalau kamu misalnya elus aku, terus pegang tanganku kalau lagi jalan, terus kayak rangkul aku gitu loh, ngerti gak? Iya. A lot of hugs and a lot of kisses itu aku suka karena aku physical touch. Nah kalau kamu quality time aku gak setuju soalnya. Kamu apa ya? Atau mungkin aku words of affirmation kayaknya. Aku juga berpikir kayak gitu sih kayaknya. Iya kayak cuman padahal ngomong kecil kayak hari ini kamu ganteng deh ya, baju kamu hari ini ya, bagus deh gitu. Kayak aku gampang terpengaruh dengan itu deh. Ya. Tapi kalau aku gak bisa pilih satu, dan menurutku kayak dari semua love language itu pasti ada beberapa yang kita suka kan, ngerti gak? Gak mungkin kita cuma suka satu itu, sisanya kayak kita gak gitu. Jadi kalau aku biasanya aku ngurutin, jadi kayak pertama physical touch, habis itu quality time. Ya udah coba urut dari pertama. Aku pertama physical touch, habis itu kedua act of service, habis itu 3 quality time, words, baru gift. Oke. Kalau kamu? Kayaknya ya, ini yang aku kayaknya, tapi nggak tahu mungkin kamu yang lebih ngerasain. Ya kamu lah yang sukanya diapain coba? Tapi act of service aku juga loh, karena kayak, ingat gak kamu pernah masakin aku kayak spaghetti, tapi cuma sekali. Dan aku inget terus. Di tahap PDKT buat mengambil hati doang. Terus kamu bantuin aku beres-beres rumah waktu mau pindahan. Iya. Ya, jadi apa nomor satunya? Ya, act of service.
terus words of affirmation, terus ketiga Physical touch. Belum. quality Quality time, time. 4 physical Physical touch, 5 gift. Oke. Aku gak nyangka banget physical touch di 4. Sementara aku kayak physical touch-nya 1. Tapi aku memang jarang kayak touch kamu. Ini kan yang kamu suka, Beb. Ngerti. Cuman ya emang aku nggak gitu. Gak suka Kalau terlalu di- aku sayang-sayang gitu, kamu gak terlalu merasa disayang. Maksudnya bukan gak Ya disayang, enggak, tapi tetap. lebih merasa kayak melting tuh kalau yang lainnya Iya. gitu ya. Oke. Ya aku terima itu. Kalau misalnya kamu, kan misalnya quality time kita ini berbeda ya. Apa yang kita lakuin supaya kita masing-masing memenuhi love language kita? Karena menurut aku sangat gak fair kalau your love tank is full and mine is not, ngerti gak? Pasti dalam menjalani hubungan ini itu akan nggak terlalu mudah untuk happy, ngerti? Maksudnya agak susah untuk happy karena cuman kamu yang aku penuhin doang, ngerti nggak? Tapi pasangannya tidak penuhin, ngerti nggak maksudku? Kan banyak ya orang yang love language dia physical touch, dia terima banget, tapi dia nggak mau kasih itu ke love language. Misalnya satunya words of affirmation, which is kamu setiap hari harus melatih diri kamu untuk kayak, babe kamu semangat ya, babe kamu pasti bisa deh, aku yakin kamu tuh bisa, sumpah keren banget babe, kayak gitu, ngerti nggak? Kan nggak banyak yang mau menyadari itu penting ya. Iya. Nah kalau di hubungan kita kamu ngerasanya gimana? Terpenuhi gak love language kamu dari aku? Tapi jujur ya, ini sebenarnya pembahasan yang agak kurang relate sama aku. Karena aku bukan tipe orang yang kayak terlalu in love language sih. Ngerti? Kayak ya nggak tahu ya, orang-orang mungkin generasi zaman sekarang terlalu in love language, aku ini bla bla Sumpah bla. aku suka banget Karena ada perbedaan ini. Karena aku menurutku penting banget soalnya. denger makanya denger dulu. Aku aku nggak terlalu mengerti dan relate. Jadi aku cuman kayak yang penting aku nyaman sama orang itu ya udah gitu loh. Aku kalau yang lain-lain nggak pernah aku pusingin. Jadi kalau pertanyaan kamu Tapi maksudnya kayak terpenuhi kan? Maksudnya kayak iya, tapi kalau pertanyaan kamu yang kayak gitu ya aku suka semua dari kamu, ngerti gak sih? Ya saja selalu terpenuhi aja. Enggak tapi beneran. serius Beb. Serius. Iya aku juga suka sama Aku kamu, juga kalau bingung. enggak aku enggak akan jadi tunanganmu sekarang, ngerti gak sih maksudku? Karena Iya, gini, kenapa? karena kalau kamu tanya itu ke aku, itu nggak menjadi prioritiku dan nggak pernah aku pikirin, ngerti nggak? Misalnya kamu bilang terpenuhin nggak? Sambil ngomong aja, sambil ngomong. Misalnya gini, kamu tanya aku, terpenuhin nggak love language aku? Kalau di prinsipku, aku nggak pernah mikirin love language yang which is itu bikin aku seneng, ya aku biasa aja. Ngerti gak Iya sih? sih. Jadi kamu juga gak pernah punya ekspektasi itu ya? Iya, tapi aku tahu kamu ya you love me gitu. Kamu juga sering puji aku, sering kasih aku semangat, terus Tapi juga sering dari- kasih aku gift, sering dan di semua itu juga ada gitu dan memang ada. Cuman aku nggak pernah berpikir bahwa hal itu tuh harus terpenuhi dari kamu. Ngerti gak? Tapi Karena kamu aku tahu nggak nggak pernah sih? mengharapkan apa-apa. Tapi kamu tau gak sih kalau itu gak terpenuhi itu sebenarnya akan affect mungkin secara gak sadar kamu tuh gak ada yang kurang, ngerti gak maksud kamu? Ngerti gak maksud aku? Kenapa aku bilang ini penting ya Beb? Karena kadang kayak aku kan my love language tuh physical touch. Kamu sadar gak dulu sama sekarang kamu tuh lebih sering kayak gini aku atau itu aku, karena aku selalu kayak Beb kamu belum elus kepalaku hari ini, ya gak? Iya. Karena aku tidak mendapatkan itu dari kamu. Betul. Aku juga ngerti mungkin karena kamu tidak menghidupi love language things ini ya. Tapi aku bothered banget kalau misalnya kita lagi pergi gitu, terus kok kayak hari ini dia tidak mengelus kepalaku dan tidak mengelus punggungku gitu. Makanya aku sering banget kayak, Beb kamu hari ini belum elus kepalaku loh. Ya kan? Iya betul. Terus kamu kayak gitu, tapi lama-kelamaan tuh jadi kebiasaan kamu. Betul. Yang kamu kasih ke aku karena kamu tahu Kamu suka digituin. aku suka iya. digituin. Ya, makanya kenapa menurut aku ini penting banget. Jadi kayak biar kita tuh fall in love every day, ngerti gak maksudku? Iya. Jangan sampai kita tuh merasa itu nggak penting atau kayak ya udah gue sayang sama lo, tapi kadang kayak menurut aku ya cinta tuh tetap harus kita asah terus, ngerti gak sih? Iya. Ya kan, jadi aku tuh misalnya aku setiap dipegang kamu aku tuh langsung kayak gitu loh, ngerti gak? Jadi kayak hatiku bergetar gitu kayak gitu kan. Terus kamu juga sama gitu, jadi menurutku kayak walaupun gift aja adalah di pilihan di rate nomor 5 aku, tapi kayak tiba-tiba kemarin handphone mic PC aku rusak, terus
headphone PC aku juga udah ngeletek-ngeletek, terus tiba-tiba aku bilang ke kamu ngadu doang kayak aku harus beli deh soalnya udah rusak babe, terus tiba-tiba kamu kirimin aku, ya aku tetap senang, ngerti gak sih? Iya. Masa pacarku inisiatif memberikan aku nggak senang kan, nggak mungkin, tetap senang. Tapi nomor 5 ku, ngerti nggak? If you don't give me gift, I'm so okay, ngerti nggak maksudku? Iya. Aku kayak nggak masalah banget kalau lo nggak sering kasih gue hadiah gitu. Iya. Kan baik juga ya, kayak aku suka physical touch, di kamu 4. Berarti aku nggak harus selalu menyayangi kamu, nggak harus selalu elus-elus kamu fine. Tapi aku sehari aja nggak digituin, aku kayak I'm not okay, you know. Oh tapi mungkin kalau yang bikin aku kayak hatiku luluh gitu atau kayak nih cewek baik perfect lah gitu. Ya mungkin act of service sih. Emang apa yang sudah aku lakukan? Ya itu yang pernah aku ingat dan sampai sekarang. Cuman sekali. Enggak lah. Ya tanpa disadari mungkin ada beberapa Tanpa kali. disadari kamu kalau mau ngapain pun, kayak kita mau liburan kemanapun, aku always the Iya, one kamu yang bikin prepare everything. plan-nya, kamu yang bikin itinerary-nya semuanya. Ya kayak gitu-gitu. Book the this, the Iya. that, kayak semuanya aku loh. Ya itu kan itu aku suka sih. Kamu gak harus ngapa-ngapain, ngerti gak? Karena Karena I aku take gak care suka. of it. I take care of it, Yeah. you know. Soalnya kalau menurutku ya, kalau love language-nya sama, orang yang love language-nya sama, aku kan gak tahu ya, kita kan agak berbeda ya. Iya. Mungkin kayak, saya aku physical touch, kamu physical touch, berarti kita kayak terlalu, ini gak sih menurut kamu kayak? Berarti tas-tas terus dong, Bos. Iya itu maksudku, ngerti gak sih? Jadi aku touch kamu, touch aku gini aja terus kalau gitu. Maksudnya gak lepas gitu mungkin ya. Ya gak sih, kalau quality time dua-duanya, top of the chart, quality time berarti kamu benar-benar harus selalu menyiapkan waktu kamu untuk ketemu, ngerti gak maksudku? Iya. Setiap hari lu harus ketemu terus gitu kan. Iya. Jadi kayaknya menurut aku dengan Jadi kita bentrok ya kalau misalnya sama kayaknya ya. terlalu kayak, tapi mungkin untuk beberapa orang it works for them. Kayak jadinya gak perlu pusing lah menuhin love language salah satu dan yang lainnya. Kalau kita kan agak beda ya Beb, kayak kamu tadi bilang kamu suka quality time. Tapi jujur, mungkin karena kamu introvert juga, jadi kayak kamu tuh sangat banyak waktu tanpa aku loh. Malah aku yang lebih demand untuk, Iya sih. Beb kita belum Nggak. pergi loh. I change my mind. Jadi act of service, terus words of affirmation, quality time. Quality time tadi 3 loh, sekarang masih 3. Oh ya udah berarti 3 memang. Physical touch baru gift. Emang itu dari awal kamu bilang? Oh dari awal enggak, dari awal aku words of affirmation dulu. Yang Iya, awal. Oke Kayaknya. lah. Berarti sekarang act If I'm not of mistaken. service. Karena kalau aku pikir kamu tuh love language-nya pertamanya words lah. Itu kenapa aku tuh selalu banget melatih diri aku untuk kayak, Beb kamu bagus tau pakai ini, Beb kamu ganteng tau, ih keren tau Beb. Karena sebenarnya aku nggak kayak gitu dulu. Tapi tuh aku kurang. senang juga sih digituin. Ya aku tuh kurang, makanya aku tuh selalu kayak shower you with words. Karena aku tahu kamu suka digituin, kayak kelihatan gitu. Kamu tuh suka Mungkin aku gak sadar ya, tapi kayak gitu. aku jadi kayak ya tanpa disadari. Mungkin karena aku sadar juga karena kamu yang bilang. Enggak kamu pernah bilang sama aku, kayaknya love language kamu kamu itu. words banget ya anaknya. Ya. Iya kamu pernah bilang gitu sama aku. Jadi dengan perbedaan love language kita tuh aku pikir kayak, ya kita jadi bisa memenuhi satu sama lain gitu. Cara Berarti jadi kayak ini ya, saling mengisi ya, saling mengisi. complete each other. Jadi kita emang punya 5-5-nya kecuali gift ya. Kita tuh orangnya bener-bener kalau gift tuh kayak jatuhnya ya udah sekali-sekali gitu ya Beb. Kayak kita juga nggak demanding betul. atau expecting untuk dapat gift dari satu sama lain, ngerti nggak? Kayak itu memang the list that we do. Kan kalau misalnya kita senang atau suka pasti kan kita akan minta kayak karena kita ngomong kan orangnya, apalagi aku. Mungkin tuh kenapa kayak kamu juga nggak kesusahan. Jadi karena kamu selalu dapat informasi dari aku. Kalau aku tuh kayak, Beb aku hari ini belum dapat elusanmu, atau kayak kamu belum usap kepalaku loh Beb, kayak gitu. Jadi kamu juga secara nggak langsung, walaupun kamu bilang kamu orangnya nggak ini banget, nggak love language banget, tapi kamu tuh selalu berusaha menuhin loh love language aku. Dan menurutku it matters gitu, bukan karena kamu nggak menganut love language, nggak percaya atau kayak menurutku itu nggak penting, tapi kamu ignore. Kamu bener-bener menuhin karena setiap kalau aku, Beb kamu hari ini belum lulus, kamu kayak iya sayang gitu. Terus makin kesini pun nggak diminta pun tiba-tiba lulus, tiba-tiba apa gitu. Jadi aku beruntung sih karena kamu melakukan itu, just to keep our boat going and we both happy, you know. Terus aku sebenarnya di sini tulis pertanyaan,
gimana love language itu affect our relationship. Gimana love language ini yang kita punya ini memengaruhi hubungan kita. Karena menurutku mengaruhi banget. Tapi kan kamu enggak ya? Mungkin karena kamu enggak sadar sebenarnya. Mungkin aku gak sadar karena gini, aku bukan mengignore dan ini ya, tapi kayak Emang kamu enggak ignore juga? Kayak apa ya namanya? Aku mungkin nggak mikirin soal ini gitu. Nggak pernah mikirin soal ini. Tapi ya kamu hanya lakukan di saat aku minta, kayak aku merasa kekurangan ya nggak aku itu, juga. terus kamu kayak ya udah gue elus gitu, doesn't matter, ngerti nggak? Kamu kan gitu. Ya tapi kan karena aku elus juga kan aku sayang kan. Iya. Ngerti gak sih? Jadi emang bukan karena paksaan juga aku harus menuhin love language kamu. Tapi banyak loh orang yang nggak suka dipeluk, dielus-elus, itu banyak loh cewek kayak gitu. Oh iya. Iya, yang kadang-kadang kalau mau digini, rambutku rusak beb, ngerti gak sih? Karena dia memang nggak butuh di sayang physical touch gitu, mungkin lebih ke gift atau lain-lain, itu kan banyak banget. Jadi mungkin karena kita tuh building our relationship ini kan by a strong communication, kan hubungan kita ini benar-benar kuat banget menurut aku komunikasinya. Karena apapun yang kita suka, apapun yang kita mau, yang kita rasain tuh kita selalu ngobrol, dan itu comes from me kan. And I taught you untuk kayak gitu, inget gak? Karena kamu dulu orangnya lebih ke diam, tertutup, kalau udah terganggu banget baru kamu mau ngomong gitu kan. Terus aku bilang kayak, babe, anything that you think, that you feel, kamu harus kasih tau aku. Mungkin karena itu juga, jadi kita secara gak langsung membangun love language kita masing-masing. Dan memenuhi love language kita masing-masing. Iya. Karena aku emang dulu lebih ke pasif kan, dia. Banget. Menurutku ya, kenapa kamu pasif banget, itu mungkin karena kamu introvert banget orangnya. Iya. Ya, kamu sangat-sangat introvert banget. Dan kamu tau gak kalau introvert itu sebenarnya ada 4 tipe introvert. Emang iya? Iya serius, tapi ini bisa dibahas di episode lain sih, karena emang bakal seru banget. Dan zodiak sama introvertnya kamu tuh membuat aku berpikir kenapa dulu tuh kamu mungkin pasif banget. Mungkin karena itu. Emang ngaruh ya? Maksudnya menurutku iya. Zodiak. Tapi kamu emang, tapi zodiak gak tahu juga sih. Cuman kayak dari teman-teman aku tuh kayak zodiak tuh kayak setiap Aries tuh orangnya gini. Tapi kita nggak usah bahas sekarang. Oke, next episode ya kita bahas zodiak sama apa? Introvert, extrovert. Iya betul. Menurutku why it is very important untuk tahu love language partner kita. Karena menurut aku apa salahnya untuk melakukan segala hal to keep this boat going, ngerti gak maksudku? Kita kan sama-sama mendayung ya ibaratnya kayak perahu ini. Kita kan berarti harus selalu cari cara supaya ya kita bikin each other happy, ya kan? Kayak kamu yang selalu berusaha buat bikin aku happy walaupun harus aku yang kasih tahu kamu, tapi kan it's better daripada enggak sama sekali kan. Jadi menurutku sangat penting lagi untuk orang mengetahui pasangannya nih suka apa sih gitu. Kayak banyak loh cewek-cewek yang misalnya, teman-teman aku kok sering diantar jemput. Padahal lo gak usah ngasih gue hadiah, gak usah muji-muji gue. Tapi kalau lo mau bersedia jemput gue di Kelapa Gading, rumah lo di Bintaro, atau kayak rumah lo di Sentul, jemput gue di Kelapa Gading, itu akan sangat membuat hari gue sebulan ke depan sangat bahagia, ngerti gak? Dan kadang banyak partner yang gak mau peduli, ngerti gak? Jauh banget kali atau males banget kali ngelakuin itu gitu loh, ngerti gak? Disuruh, maksudnya kayak disuruh-suruh gitu, kayak kenapa gue harus terlalu effort gitu kan untuk act of service gitu ke lo gitu. Padahal itu adalah salah satu cara membuat partnernya happy. Dan ya puji Tuhannya di hubungan aku dan kamu, aku tidak pernah merasa kekurangan love language-ku. Makanya aku selalu happy. Cuma ya kadang-kadang memang aku harus bilang baby kamu belum mencium aku hari ini. Kayak gitu doang. Tapi aku gak terpenuhi pun tetap happy. Emang kamu gak terpenuhi? Ya enggak, misalnya. Masa yang kamu inget cuma 1 spaghetti yang aku buat di tahun pertama kita pacaran hanya untuk mendapatkan hatinya. Aku bilang maksudnya misalnya aku gak terpenuhi pun tetap I love you. Yakin? Iya. Kan gak tahu juga. Ini karena kamu jalanin sama aku. Jadi you thought kayak yaudah everything's fine. I fell in love every day. Tapi kalau misalnya aku gak memenuhi itu, mungkin aja kamu kayak ini orang misalnya kayak nyiapin segala sesuatu gitu buat kamu. Kamu pasti gak kayak beresin rumah kamu. Mungkin kamu gak ada itu, you're fine. Tapi with I'm doing it,
kamu makin fall in love with Iya me. makin ya itu benar. Nah itu maksudnya benar. love language, ngerti gak Iya maksudnya? itu benar ya. Kan everything yang kita lakukan itu sebenarnya tanda cinta kita buat pasangan kita kan. Iya, Tapi kalau betul. kita shoot on target gitu, shoot on target, pasti kan kita akan jadi lebih kayak gitu loh, Iya, ngerti iya, gak betul, maksudku? betul. Soalnya aku bantu kamu beresin rumahmu aja, kamu selalu mengenalnya sampai hari ini. Padahal itu kapan tahu aku lakukan itu. Sekarang udah gak juga. Sama Ellen, jadi aku juga ini Jatuh cinta dengan Ellen. Ellen asistenmu Asistenku dulu. Ya gitu lah. Jadi ya menurutku sih penting ya. Dan aku harap kita akan terus selalu mengisi love language kita masing-masing sampai kita tua nanti. Jadi Oke. aku udah nenek-nenek gitu, kamu kayak masih elus-elus aku walaupun tangan kamu getar gini. Jadi getar-getar gini Gitu. ya. Mas. Tapi kamu tetap mau elus-elus Kebayang gak sih menyayangi kita tua aku. nanti gimana? Iya. Jadi semoga kita terus kayak gini ya Beb, dan bisa semoga Amin. kalian juga guys bisa terinspirasi untuk tidak terlalu ignorance atau menganggap ini remeh. Mungkin ada couple-couple yang gak butuh sama sekali. Tapi baik lagi, makanya kenapa what you think, what you feel, semuanya tuh harus kamu bicarakan ke partner kamu supaya ya win-win solution. Supaya dua-duanya love tanknya penuh gitu. Gak satunya tuh kayak penuh banget, yang satunya kayak ya udah jalan aja ikutin kayak gitu. Jadi kayak hubungannya tuh full of love, you know.